Putusan nomor 146 garis miring PHP titik Gup garis datar 19 garis miring 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 diajukan oleh 1. Profesor H. Denny Indrayana SH LLM PhD, 2. Dr. Andus Div Riyadi pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juni 2021 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijoyanto SH MSc dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Ayani KM 35 nomor 212 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 388 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hifzil Alim SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Sahbirin Nur SSOS MH, 2. H. Muhyiddin pasangan calon nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06 dan seterusnya memberi kuasa kepada Junaidi SH LLM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, AB dianggap dibacakan. Angka 4. Bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 garis miring PHP titik BUP dan seterusnya tanggal 3 April 2017 dan selanjutnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusan selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.2 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 garis miring PL titik 02.6 dan seterusnya 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 garis miring PHP GUP dan seterusnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 18.24 WITA. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo sehingga eksepsi termohon dan pihak terkait
berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 dianggap dibacakan, paragraf 3.5 dianggap dibacakan, dan seterusnya. Paragraf 3.7 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.14 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 150-PAN.MK dan seterusnya 2021, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda atau menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara akuo, setelah mahkamah mendengar permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, mahkamah berkesimpulan terhadap perkara akuo dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya, mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan. Paragraf 3.11 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas, setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Kalsel, serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan termohon telah dengan sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Kalsel yang dilakukan dengan cara tidak memberikan DPT, DPTB dan DPPH kepada pemohon, NIK pada KTP dan surat undangan berbeda, sehingga menyebabkan para pemilih sah yang merupakan simpatisan pemohon tidak dapat memilih dan justru meloloskan pemilih tidak sah dari pihak terkait untuk dapat memilih, sehingga hal tersebut telah menyebabkan perolehan suara pemohon berkurang secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih yang tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam formulir model C hasil KWK. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P261 sampai dengan bukti 263 dan bukti P266 sampai dengan bukti P274. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Jawaban bantahan termohon selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara poin 1 sampai dengan poin 8 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti T279 sampai dengan bukti T303, bukti T429 dan bukti T432. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan pihak terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara poin 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti PT 561 sampai dengan bukti PT 563. Bahwa terkait dalil pemohon akuo, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1, 2 dianggap dibacakan.
Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK 16 dan bukti PK 92. Menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut mahkamah dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti yang diajukan oleh pemohon, tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan pemohon. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan jajaran termohon telah melaksanakan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPPH yang berkoordinasi dengan Disduk Capil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dengan berpatokan kepada surat KPU RI nomor 276PY dan seterusnya tahun 2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalsel. Pencermatan tersebut disaksikan oleh Polda Kalsel, bukti T279. Hal penting yang menjadi dasar penilaian mahkamah terkait dengan DPT adalah adanya proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mendapatkan fakta bahwa termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan, pencermatan, dan pengecekan terhadap data pemilih di 7 kecamatan yang akan melaksanakan PSU dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan daftar pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPPH telah benar menurut hukum. Bahwa terkait dengan dalil jajaran termohon seolah-olah telah menambahkan jumlah pemilih tambahan atau pemilih pindahan yang kemudian telah dimanfaatkan oleh termohon untuk memenangkan pihak terkait, menurut mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih tersebut akan memilih pihak terkait atau memilih pemohon. Menurut mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT, dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni masa tahapan pemutakhiran dan atau masa pencermatan data daftar pemilih, dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon tentang adanya kekacauan DPT yang dilakukan oleh termohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecenderungan termohon telah berpihak kepada pihak terkait yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pelantikan KPPS, masih menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama. Termohon membuat surat edaran yang merugikan pemilih pemohon agar tidak dapat memilih. Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTPL sehari langsung jadi, dan bahkan melalui istri salah seorang komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan ikut membagi-bagikan uang. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P254 sampai dengan bukti P260. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Jawaban atau bantahan termohon selengkapnya termuat dalam duduk perkara, bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti T64 sampai dengan bukti T79, bukti T80 dan seterusnya, dan bukti T424 sampai dengan bukti T428. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya,
Bawaslu menyampaikan alat bukti PK 08, bukti PK 09, bukti PK 11, bukti PK 87 sampai dengan bukti PK 91. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum, khususnya bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti akuo tidak cukup membuktikan bahwa jajaran termohon telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa jajaran termohon seolah-olah berupaya untuk menunda ataupun mengulur waktu pelantikan anggota KPPS dengan tujuan agar terpilih kembali anggota KPPS yang lama sehingga akan menguntungkan pihak terkait adalah tidak benar adanya. Mahkamah telah mencermati terkait adanya tahapan, program dan jadwal dan mekanisme perekrutan anggota PPK dan KPPS yang dilakukan oleh jajaran termohon secara terbuka dan dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu. Hal tersebut merupakan bagian dari keseriusan jajaran termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahwa terkait dengan adanya dugaan bahwa termohon telah lalai dengan menunda pelaksanaan pengumuman anggota KPPS yang seharusnya paling lambat pada 25 Mei 2021, namun baru diumumkan pada 29 Mei 2021, dan adanya dugaan banyak KPPS yang belum diganti dengan yang baru, sehingga seolah-olah penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah. Hal tersebut pun tidak meyakinkan Mahkamah, karena anggota KPPS tersebut telah ternyata diseleksi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu bahwa hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijadwalkan oleh KPU, telah mengumumkan melalui surat keputusan tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS tersebut. Bawaslu juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal vide bukti PK 89. Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan perekrutan anggota KPPS dan telah pula melakukan pencermatan terhadap nama-nama anggota KPPS tersebut. Dan berdasarkan pencermatan Bawaslu, ditemukan 3 orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama pada saat pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, yakni yang bernama Syarifah Nurul Huda, Rindawati dan Jainal. Yang selanjutnya jajaran Bawaslu telah menyampaikan surat kepada termohon untuk dilakukan perbaikan, dan jajaran termohon Inkasu KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU nomor 87 dan seterusnya Basiri Selatan dan SK KPU nomor 88 dan seterusnya Kelayan Selatan vide bukti PK 90, sehingga dalil pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa terkait dengan adanya surat edaran termohon dengan nomor 327 dan seterusnya bertanggal 8 Juni 2021 perihal penggunaan hak pilih dalam PSU pasca putusan MK, di mana pada butir 2 hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTPLL atau suket berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang memastikan bahwa surat edaran tersebut telah benar-benar menyebabkan kerugian bagi pemohon serta menguntungkan pihak terkait dalam pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada 9 Juni 2021 tersebut.
Terlebih dengan adanya fakta bahwa selama penyelenggaraan PSU di tingkat TPS tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS. Bahkan saksi-saksi mandat pemohon telah menandatangani formulir model C hasil pemilihan umum KWK. Fakta tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil pemohon akuo adalah tidak benar. Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T279 yang disampaikan oleh termohon, yakni surat KPU RI nomor 276 dan seterusnya bertanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam putusan nomor 124 dan seterusnya 2021. Terlebih jajaran Bawaslu juga telah melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian atau penyerahan formulir model C pemberitahuan KWK di seluruh TPS, di mana KPPS telah mendistribusikan formulir model C pemberitahuan KWK kepada pemilik yang berhak memilih, DPT, DPTB, DPPH sesuai dengan timeline yang tidak ditemukan adanya kecurangan ataupun pelanggaran dari jajaran termohon terhadap proses distribusi formulir model C pemberitahuan KWK tersebut. Bahwa terkait dengan adanya fakta telah ada perekaman KTPL yang dilakukan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Banjar, yang menurut pemohon hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya termohon untuk memenangkan pihak terkait dalam pelaksanaan PSU. Menurut Mahkamah, alat bukti yang disampaikan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan bahwa proses perekaman KTPL yang dilakukan oleh Disdukcapil tersebut juga menjadi bagian dari upaya jajaran termohon untuk memenangkan pihak terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan adanya korelasi antara perekaman KTPL yang dilakukan Disdukcapil dengan potensi terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh jajaran termohon in casu KPPS pada saat proses pencoblosan. Bahkan dalam persidangan terungkap adanya surat edaran mengenai himbauan untuk perekaman KTPL adalah dalam rangka melindungi hak pemilih karena adanya bencana alam berupa banjir bandang yang mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen termasuk KTPL. Bahwa terkait dengan adanya dugaan istri salah seorang komisioner KPU Kota Banjarmasin yang ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagi uang kepada pemilih, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang disampaikan oleh pemohon yang membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan ataupun menerima laporan perihal adanya dugaan pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tentang adanya kecenderungan termohon telah berpihak kepada pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah berupaya memenangkan kontestasi PSU dengan cara melakukan intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait dengan cara melakukan perusakan spanduk tolak politik uang dan perusakan posko pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon, dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, pemaksaan kepada KPPS untuk diambil alih pembagian undangan pemilih,
pengawalan pembagian uang di TPS oleh para preman, penjemputan pemilih yang telah menerima uang namun tidak hadir ke TPS, dan berbagai intimidasi lainnya yang dilakukan di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti P19, bukti P20, bukti P231 sampai dengan bukti P236. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan pihak terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti PT 10 sampai dengan bukti PT 12, bukti PT 578 sampai dengan bukti PT 580. Bahwa terkait dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 dan 2 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK 81 sampai dengan bukti PK 82. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah upaya intimidasi yang dilakukan oleh jajaran tim sukses pihak terkait terhadap saksi ataupun simpatisan pemohon dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait adalah benar adanya. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait yang dilakukan secara masif sehingga merugikan perolehan suara pemohon secara signifikan dan mencederai asas lubar jurdil. Adanya bukti foto dan video yang disampaikan oleh pemohon tidak memberikan gambaran secara utuh tentang adanya aksi intimidasi ataupun premanisme yang dilakukan secara masif yang pada akhirnya telah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat atau pemilih dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu bahwa kejadian pemukulan terhadap relawan pasangan calon nomor urut 02 merupakan murni tindak pidana umum dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Vide bukti PK 81. Adapun terkait dengan peristiwa pencegatan mobil yang diduga akan melakukan praktik money politik, berdasarkan hasil penelusuran setelah dilakukan pencarian barang bukti di dalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan. Vide bukti PK 82. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tentang adanya aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah dengan sengaja menggunakan birokrasi dari aparat desa, khususnya lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU, dengan cara menjadikan lurah dan RT tim sukses pihak terkait dengan mendapatkan imbalan berupa gaji bulanan dari pihak terkait. Lurah dan RT tersebut juga diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas yang juga merupakan sumpah atau baiat untuk memberikan jaminan suara pasti kepada pihak terkait. Selain itu, terdapat fakta bahwa oknum RT yang menjadi tim sukses pihak terkait tersebut juga ternyata adalah anggota KPPS yang ditugaskan untuk mendata pemilih paslon nomor urut 2 dan tidak diberikan undangan untuk memilih, sehingga pada saat para pemilih tidak mendapat undangan tersebut tetap datang ke TPS
maka akan dipersulit untuk memilih dengan alasan wajib membawa undangan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan pihak terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan dengan bukti disertakan oleh pihak terkait bahwa terkait dalil pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Untuk keterangan tersebut, Bawaslu juga menyampaikan alat bukti. Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya alat bukti yang diajukan oleh pemohon, menurut Mahkamah memang benar ada upaya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1 untuk melibatkan aparat desa, yaitu lurah dan RT dengan tujuan untuk memenangkan PSU. Akan tetapi alat bukti pemohon tidak meyakinkan bahwa adanya keterlibatan aparat desa tersebut benar-benar dilakukan secara TSM sebagai upaya untuk memenangkan pasangan calon urut nomor 1. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparat desa di 7 kecamatan tersebut, lurah, RT, dan RW, untuk memenangkan pihak terkait dalam PSU yang benar-benar dilakukan secara TSM. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan TSM terhadap semua aparat desa, lurah, RT, dan RW untuk mendukung pihak terkait. Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparat desa tersebut yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon atau pihak terkait. Selain itu, dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dukungan aparat birokrasi tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait, tapi juga dilakukan pada pihak pemohon. Vide bukti PT 9. Adanya bukti foto, bukti video, bukti rekaman suara, bukti screenshot WhatsApp, dan bukti percakapan dalam grup WhatsApp. Dalam bukti handphone yang dijadikan alat bukti oleh pemohon, video bukti P87H dan bukti P154H tidak cukup membuktikan bahwa jajaran aparat desa, inkasu, lurah, dan RT telah benar-benar memberikan dukungan kepada pihak terkait yang dilakukan secara TSM. Bahwa Mahkamah juga mencermati dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pembayatan kepada aparat desa yang telah menjadi tim sukses pihak terkait, yang menurut pemohon kejadian pembayatan tersebut hampir mirip dengan pembayatan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Perlu Mahkamah tegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati seluruh bukti pemohon terkait dalil aku, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi proses pembayatan yang melibatkan aparat desa di 7 kecamatan tempat dilaksanakan PSU tersebut. Adanya berbagai acara yang dihadiri oleh tim sukses pihak terkait yang menurut pemohon juga dihadiri oleh para aparat desa tidak memberikan gambaran secara utuh tentang terjadinya proses pembayatan. Terlebih lagi, kalaupun benar ada keterlibatan, hal tersebut tidak menjamin dapat mempengaruhi pilihan rakyat untuk memilih pihak terkait atau pemohon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tentang adanya keterlibatan lurah dan RT menjadi tim sukses pihak terkait yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemberian uang atau barang, sembako, ikan, buah-buahan, sayuran, dan barang dagangan yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat di 7 kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan lurah dan RT dengan berbagai modus pemberian seperti modus pembagian zakat, sedekah, menempatkan stiker di rumah pemilih sebagai tanda telah mendapat money politik, serta pemberian uang sehari sebelum pencoblosan atau serangan fajar dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait.
Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan banyak alat bukti, yaitu P5B sampai dengan bukti P360 yang tercantum dalam halaman 13 sampai dengan 315 dianggap telah dibacakan, bahwa terkait dalil akuo termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Jawaban termohon selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. 1, 2 dianggap telah dibacakan. Bahwa terkait dalil pemohon akuo, pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan pihak terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan dengan disertai bukti untuk menguatkan keterangan tersebut. Bukti PT 8 sampai dengan PT 19 sampai dengan 24 dan bukti PT 49. Bahwa terkait dalil pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikannya, keterangan Bawaslu, untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu juga mengajukan alat bukti PK2 dan seterusnya dan sampai dengan PK 93 tercantum di halaman 519. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat dilakukan secara TSM, yang secara signifikan dapat menentukan kemenangan pihak terkait dalam PSU di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Mahkamah, pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh pihak terkait, kalaupun ada hubungannya dengan PSU, hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi perolehan suara pemohon atau pihak terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon urut nomor 1 terhadap pemilih secara TSM. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hari itu dilakukan secara sporadis, tidak termasuk bentuk pelanggaran TSM sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tentang adanya pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat di 7 kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial, tidak netral, tidak profesional sehingga mencederai proses pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jurdil. Hal tersebut terlihat dari adanya penerapan ukuran TSM yang tidak wajar diterapkan oleh Bawaslu, yakni harus memenuhi standar setengah dari jumlah kabupaten kota atau provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P237, P245 sampai dan P249 dan bukti P250 sampai dan bukti P253. Berkait dengan dalil pemohon akuo, pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan pihak terkait selengkapnya termuat dalam duduk perkara. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait juga mengajukan alat bukti PT 581 sampai dan PT 582. Bahwa terkait dalil pemohon akuo, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan Bawaslu secara lengkap
muat dalam duduk perkara angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK 14, bukti PK 83, bukti PK 85, bukti PK 86, dan bukti PK 93. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah sebagai mana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran telah berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 24 laporan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan pada penyelenggaraan PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Meskipun begitu, dalam beberapa kasus yang lain, Mahkamah juga menemukan adanya fakta ketidakefektifan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2020. Namun adanya ketidakefektifan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah bertindak tidak netral ataupun berpihak pada salah satu pasangan calon, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal penting yang perlu Mahkamah tegaskan dalam kasus aku adalah adanya berbagai fakta di lapangan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pemohon maupun pihak terkait pada saat penyelenggaraan PSU di Kalsel. Bawaslu telah melakukan pengawasan secara profesional, secara proporsional, sehingga pada akhirnya kesimpulan semua bentuk laporan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya fakta bahwa kelima komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diberikan sanksi peringatan dari DKPP, PD, bukti P249 sebagaimana keterangan Ketua Bawaslu RI dalam persidangan tanggal 23 Juli 2021 dan surat dari Bawaslu RI nomor 0483 dan seterusnya tahun 2021 bertanggal 25 Mei 2021. Namun hal tersebut tidak serta-merta berpengaruh pada ketidakabsahan hasil perolehan suara PSU. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon tentang adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial, tidak netral, dan tidak profesional, sehingga mencerai proses pelaksanaan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan pihak terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca keputusan MK yang dilakukan oleh pemohon, serta adanya dugaan pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses pemohon dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam pelaksanaan PSU. PD bukti sebagaimana terlampir. Menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dan dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Sentra Gakumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan pihak terkait, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh pemohon terbukti kebenarannya, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda
atau menyimpangi ketentuan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati di mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 1 angka 3 UU 8 2015, pasal 157 ayat 4 UU 10 2016 dan pasal 4 ayat 1 PMK 6 2020 menyatakan, dianggap dibacakan, bahwa putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 73 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 PD Bukti P4 PT 3 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 57 dan seterusnya 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 PD Bukti P5 sama dengan PT 4 menyatakan bahwa pemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dengan nomor urut 2. Bahwa pasal 158 ayat 1 huruf B UU 10 2016 menyatakan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta pengajuan persetiaan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320 jiwa. Menimbang bahwa oleh karena pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, ada yang terlewati, bukti P7, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.720.301 suara sama dengan 25.535 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 831.178 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 81.123 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 871.123 suara dikurang 831.178 suara sama dengan 39.945 suara atau sama dengan 2,35% atau kurang dari 25.535 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemilihan gubernur wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku kuat non, dalil-dalil pokok permohonan telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa oleh karena pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, seandainya pun pemohon mempunyai kedudukan hukum kuat non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, dalam amar putusan aku, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37/PL.02.6 datar KPT dan seterusnya 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124/PHP/Gub/datar 19/2021 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis 17 Juni 2021 dan selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait dan pokok permohonan pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021 adalah sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37/TIT02.0/Prof/DATAR-KPT/6/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124/Gub/Datar 19/2021 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021. 3. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Foe, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2021 selesai diucapkan pukul 16.02 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adani dan Saiful Anwar sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang ini ditutup. Sedangkan untuk salinan putusan berupa hard copy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.